Kita akan review latihan soal yang nomor 1 itu saya akan pilih soal nomor C. Nomor C, saya stop dulu aja biar kelihatan ya. Saya akan membahas nomor C sama nomor F. Oke. Jadi ikuti dengan baik. Nanti kalau ada bagian yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Supaya nanti saat sesi kalian mengerjakan soal nomor 2, nanti soalnya akan saya pilihkan. Itu kalian lancar ya mengerjakannya ya. Oke, sekarang kita geser ke sini. Yang C dulu. Nggak ada tempat. Oh, ini. Oke. 1 min super X kuadrat. F1 sama dengan 3. Di sini ya. Nomor 1 yang C. Diketahui F aksen X itu adalah 1 min 1 per X kuadrat. Diketahui pula dan F1 sama dengan 3. Tentukan Fx atau kurva aslinya ya, persamaan kurvanya. Kurva. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, maka langkah pertama adalah jadi pertama kita tentukan dulu Fx itu adalah integral dari F aksen X dx. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita masukkan nih, karena kita udah punya ya F aksen X-nya, masukkan 1 min super X kuadrat dx. Nah, sama dengan ini super X kuadrat, naikkan ke atas dulu. Integral 1 min X pangkat min 2 dx. Habis itu diintegralkan ya. Sama dengan integral dari 1. Sama dengan apa? Saya mau cari. Benjamin. Integral dari 1 apa yo? Kamu masih ingat nggak? Integral 1 Benjamin. Dan X Bu, X Bu. Oke, betul. X dikurang integral dari X pangkat min 2 apa? X pangkatnya tidak diapakan, Benjamin? Ditambah apa dikurang? Dikurang ya Bu? Ya, ditambah dong. Kalau dikurang turunan dong. Oh iya, tambah. Jadi apa? X pangkat. Jadi X pangkat min 1. Ya, min 1 per. Min 1 juga Bu. Nah, oke. Kemudian ada apanya? Di belakang sendiri. Setelah mengintegralkan, terakhir ada plus apa? Cek. Oke. Nah, kita rapikan. Ini adalah Fx sama dengan X. Min 1 dibagi min 1 jadi plus ya, Benjamin ya. Oke, kemudian X pangkat min 1 itu jadi seper X. Ditambah C. Nah, ini adalah persamaan kurva kita, tapi kita belum nyari C-nya. Nah, kita cari C-nya. F1 sama dengan 3 berarti kurva melalui titik 1,3 gitu ya teman-teman ya. Jadi ini 3 itu adalah hasilnya, berarti dia sebagai Y. 1 itu adalah sebagai X-nya. Ya udah, dari sini ketahuan X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3. Nah, kita substitusi ke sini ya.
Berarti kita dapat fx itu adalah y ya. Ingat fx itu adalah y. Jadi kita masukkan nih, ini fx-nya jadi 3. Sama dengan, atau kalian juga bisa menuliskan gini. Saya mau tulis F1 dulu deh Bu, boleh ya? Nah, berarti X-nya 1 nih. Ditambah 1/1 ditambah C. Nah, nilainya sama dengan 3. Gitu. 1 tambah 1, 2 nih. Karena 1 dibagi 1, 1 ya. Sama dengan 3. Oh, berarti C-nya adalah 3 dikurangi 2, 1. Nah, kalau udah dapat nilai C-nya, substitusi lagi. Jadi, persamaan kurvanya adalah kita tinggal substitusi fx substitusi c-nya ya sama dengan x ditambah 1/x ditambah 1. Jadi jelas Benjamin? Jelas ya Ben? Ya, Bu. Niko jelas ya Nik? Jelas, Bu. Oke, Jona? Bu. Kalian jelas? Jelas, Bu. Oke. Nael jelas? Boleh diulang nggak, Bu? Yang mana Nael? Dari yang Ibu kotakin tuh yang di bawah yang fx sama dengan x plus 1. 1/x. X dari sini ya, Nael ya. Ini dari sini ya. 1 dibagi min 1. 1 dibagi min 1 itu plus. Nael, benar? Jelas? Jelas. Oke. Kemudian karena X pangkat min 1, dia turun ke bawah. Jadi 1/. Oke. Oke. Ya apa, Will? Will? Iya Bu, minta jelasin yang dari atas ke kotak itu, saya kurang ngerti. Oh, ini tadi. Jadi, dari sini ya. Fx sama dengan yang X ini tetap ya. Terus ini 1 dibagi min 1 kan jadi plus. Ya nggak? 1 dibagi min 1. Betul? X pangkat min 1. Gitu kan? Plus C. Nah, habis itu, karena pangkat min 1, dia jadi 1/. Nah, gitu. Jelas, Will? Oke, jelas Bu. Oke, ada lagi? Silakan, siapa yang mau bertanya? Marcel, jelas? Jelas, Bu. Oke, Kevin? Vin? Jelas, Bu. Oke, lanjut ya. Siapa yang belum jelas nih? Ron? Aaron? Bisa ya, Aaron? Aaron, kamu ke toilet? Ya, Pak. Jelas ya? Ya, Bu. Jelas? Iya, jelas, Bu. Jelas. Oke, kita lanjut ya. Sekarang soal yang F. Soal yang F double aksen sama dengan 2 kali X kuadrat min 1 untuk X sama dengan 0, fungsi bernilai -5. Untuk X sama dengan 2, fungsi bernilai 7. Tentukanlah persamaan kurvanya. Oke. Nomor F ya. Nomor F. Diketahui F double aksen X itu adalah 2 dikali 6X kuadrat min 1. Kemudian diketahui lagi, jika X sama dengan 0, Fx bernilai minimal. Jika X sama dengan 2, Fx bernilai 7. Tentukan persamaan kurvanya. Oke. Jawab. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau dia double aksen, berarti kita mengintegralkan 2 kali ya, karena double aksen itu adalah gini. Pertama Fx, turun 1 step, jadi F aksen X, gitu kan? Turun lagi 1 step, berarti F double aksen. Nah,
Ini turun. Kalau arahnya ke sini, ini turun. Turun. Nah, kalau ditanya persamaan kurva aslinya, berarti fx-nya dong, gitu kan. Oh, berarti suruh naik nih. Naik, naik, naik. Berarti integral ya. Integral, karena dinaikkan. Nah, ini turun. Karena diturunkan. Jelas konsepnya? Naiknya boleh nggak dari f double aksen langsung fx, Rati? Halo, Rati? Iya, halo Bu. Kalau dari f double aksen, diintegralkan sekali udah langsung jadi fx atau belum kira-kira? Belum ya Bu? Belum ya? Oke, berarti pertama kita cari apanya dulu berarti Rati? Kan yang diketahui f double aksen nih. Supaya dapat fx berarti kita prosesnya harus lewat mana dulu? Diturunin dulu nggak Bu? Kalau diturunin nanti jadi triple aksen nanti. Oh, diintegralin. Nah, diintegralin, dapatnya yang mana? Langsung fx atau yang mana? Diintegralin 2 kali buat ke fx. Oke, berarti yang pertama kita nyari apa dulu? Ah, nyari Nyari ini dulu, oke? ya. Oke, jadi stepnya satu-satu. Jadi kita cari fx aksen x dulu. Dia dari mana? Dia dari integral f double aksen x dx. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini aksennya jangan sampai berjarak. Jadi kalau di sini satu, maka integral dari yang dua aksen, gitu ya. Kita masukkan integral f double aksen kan ini kalian kalikan ke dalam dulu ya. Jadinya adalah 12x kuadrat min 2 dx. Coba Rati diintegralkan 12x kuadrat, integralnya apa? 12 12 x x pangkat 3 ya per 3 ya betul min min 2x 2x. Oke, terus ditambah c nggak Bu? ya perhatikan teman-teman karena double aksen berarti c-nya ada 2 kali ya. Ini c1. Oke. Nah, sekarang kita baca lagi nih soal kita. Jika x-nya 0, nilai fx itu min 5. Oh, kok fx? Padahal kita dapatnya baru f aksen x ya. Oh, berarti C1 nggak bisa dicari dulu nih. Jika X sama dengan 2, ini juga fx nih, bukan aksen. Oke, artinya kita belum dapat nih C-nya. Ya udah, di skip dulu ya. Kita rapikan dulu nih. Berarti f aksen X itu adalah 12 bagi 3, itu 4 ya. 4x pangkat 3 min 2x ditambah C1. Ini langsung diintegralkan aja. Karena nggak ada yang diketahui ya. Beda kalau nomor yang mana? Nah, beda nomor yang E. Kalau nomor E, ini setelah diintegralkan, dapat nih F aksen, ya kan? Nah, ini buat nyari C untuk mencari C1. Nah, yang ini untuk mencari C2. C2, gitu. Jadi karena ada aksennya ya, teman-teman ya. Jadi baca soal yang teliti. Kalau yang di sini nggak ada aksennya nih, berarti artinya kita belum bisa cari C1 dulu ya. Kita lanjutin dulu. Kita cari integralnya dulu. Oke, kita lanjutkan dulu. Berarti kita integralkan lagi. Berarti ini fx itu adalah hasil dari integral f aksen x dx, gitu ya.
Nah, berarti kita pindah ke sini. Biar apakah sama dengan integral. Nah, ini kita masukkan ke sini. 4x pangkat 3 min 2x plus C1 dx. Nah, sekarang kita integralkan. Siapa ya? Dira. Halo Dira. Ya, Bu. Ya, integralkan Dira. 4x pangkat 3 hasil integralnya apa? Ini tuh yang dijadiin jadi pecahan gitu, Bu. Oh, dinaikkan pangkatnya ya. Jadi 4 kali x pangkat berapa? 4x pangkat 4 Per 4 ya min 2 min x pangkat berapa? 2x pangkat 2 Yes, dibagi 2. yes, oke. Plus C1 diintegralin jadi apa? C1x. Ya, betul sekali. Plus terakhir apa? Plus C2. C2. Oke, jadi bedakan ya. C1, C2 itu milik koefisien yang berbeda dari suku yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian kita rapikan. Rati. Fx sama dengan Dira, Ya, Bu. bentuk sederhananya apa? Bentuk sederhananya x pangkat 4 Terus min x pangkat 2 terus plus plus C1x C1x plus C2. C2. Oke, ini adalah persamaan kurvanya. Tapi ada C1, C2, ini harus dihitung dulu ya. Nah, berarti langkah selanjutnya adalah menentukan C. Cari C-nya. Nah, cara cari C-nya adalah kita gunakan yang tadi, jika tadi ya. Cari nilai C. Jika X sama dengan 0, Fx bernilai min 5. Berarti kurva melalui titik 0, min 5. Berarti min 5 itu sebagai y-nya ya. Nah, substitusi ke tadi. Jadi artinya adalah F0 ya jadinya ya. Karena X-nya 0. Nah, 0 pangkat 4 min 0 pangkat 2 plus C1 kali 0 ditambah C2 nilainya harus min 5. Nah, 0 habis ya. Oh, jadi C2-nya min 5 nih, dapat. Substitusi dulu ya. Jadi kita dapat Fx adalah X pangkat 4 min X pangkat 2. C1-nya belum ketemu ya. Oke, ini min 5. Nah, C2-nya kita masukkan ya. Min 5. Jelas? Habis itu kita cari yang C berikutnya. Pakai yang jika X sama dengan 2, Fx bernilai 7. Nah, ini berarti kurva melalui titik 2,7. Nah, substitusi. Nah, substitusinya ke sini aja, teman-teman ya. Kalau yang ini tadi pakai yang asli. Nah, kita masukkan. Jadi F2 sama dengan 2 pangkat 4 min 2 pangkat 2 min 2 pangkat 2 benar plus C2 kali 2 min 5 sama dengan 7. Yuk dihitung Dira. 2 pangkat 4 berapa Dira? 16. 16. Min 4 ya? 4 Plus 2C2 ya.
Ini C2 loh ya. Eh, Ya, min 5 sama min dengan 5. 7. Nah, terus hitung coba. Ini 16 dikurangi 4 berapa? 12, 14, 12 kurangin 5, 12 kali 7. 7 ditambah 2 C2 sama dengan 7. 7-nya hilang deh. 0 ya. Jadinya 2C2 sama dengan 0 karena 7 dikurangi 7. Berarti C2-nya berapa dia? C2-nya 0. 0. Oke. Nah, ini dapat C keduanya. Ya udah, kita tinggal menyimpulkan. Jadi persamaan kurva adalah fx sama dengan yang ini ya, x pangkat 4 min x kuadrat plus 0, nggak usah hilang ya. Ini 0 dikali C1 langsung 0. Langsung minimum. Nah, apakah jelas teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan. Siapa yang belum yakin jelas? Supaya nanti saat mengerjakan soal kalian Ibu, ya maaf apa? nih, Bu. Well, Boleh jelasin ulang tadi yang itu nggak, Bu, konsep double accent? oke, nih. Jadi, ini kelihatan nggak, Bel? Kecil ya? Saya zoom lagi deh. Nih. Jadi gini, Bel. Kalau double accent itu kan artinya turunan kedua ya. Ini adalah hasil turunan kedua. Nah, artinya apa? Ini yang pertama nih, yang kedua. Baru dapat F double accent. Oke? Paham, Bel? Oke, Bu. Oke. Nah, jadi gini, fx diturunkan jadi f aksen x. Nah, f aksen x ini yang diturunkan sekali lagi ya, jadi nyambung terus ya, Bel ya. Maka ketemulah yang double aksen. Nah, kalau pertanyaannya sekarang dibalik, yang diketahui itu f double aksen, yang ditanya adalah persamaan kurvanya, itu artinya yang fx yang ditanya. Oke? Paham ya? Nah, berarti kita harus naik ke sini nih, dari sini ya. Dari level ini kita mau naikkan, berarti ini naik pertama nih, berarti integral yang pertama nih. Kemudian naik yang kedua nih, berarti integral yang kedua nih. Gitu. Jelas, Bel? Oke, Bu, jelas, Bu. Oke, jadi karena 2 kali integral, maka yang integral pertama tuh kita mencari f aksen x dulu, yang aksennya 1 ya. Berarti dia dari integral yang aksennya 2. Maka di sini yang mengikuti adalah C1. Kenapa? Karena kita akan mengintegralkan 2 kali. Jadi ada C1 sama C2. Jangan disamakan C-nya ya, Bel ya. Jelas? Iya, Bu. Oke. Berarti kalau kayak yang tadi aja bukan pertanyaan dibalik, berarti urutan itu juga dibalik gitu kan, Bu? Betul sekali, Bel. Oke, kasih, Bu. Oke. Yuk. Ada lagi? Teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. William, jelas, Will? Will? Oh, lagi. Mikael, jelas? Mikael? Mikael? Jelas, Bu. Nito, jelas, Nit? Tuh. Lumayan, Bu. Oke, teman-teman, kalau sudah paham, sekarang kita kembali ke soal. Nah, sekarang konsentrasi pada soal yang nomor 2. Nah, sekarang tugas kalian. Kerjakan soal nomor nomor C sama nomor F. Oke. Nah, ini teman-teman 2 soal ya, cukup ya.
Silakan dicoba dikerjakan ini 1 dan 2. Nah, ada 2 soal. Kerjakan soal nomor 2 yang C dan F di kertas. Kemudian dikumpulkan di GCR ya. Di GCR hari ini juga nih. Jadi saya kasih waktu sekarang jam 11.44. Berarti jam 11. Oke, berarti sampai bel nanti ya. Sampai jam 12.40 nih. Nah, ini terakhir deadline-nya ya. Nanti di GCR saya tulis deadline kalian mengumpulkan jam 12.40. Oke, silahkan langsung dikerjakan teman-teman supaya waktunya cukup. Cuman 2 soal aja. Kalau nanti ada bagian yang kurang jelas, nggak paham, silahkan sambil dilihat contoh soal di modul juga ya. Nanti kalau ada yang stuck, boleh ditanya ya, jangan diem-diem aja. Supaya nanti yang kalian kumpulkan, itu kalian yakin benar. Oke, apakah masih ada pertanyaan dulu, teman-teman? Enggak ya, paham ya tugasnya? Oke, silakan dicoba dikerjakan. Cara cari gradien, lupa ya? Oh, ya. Cari gradien, kalau misalnya gini, saya tulis gimana ya? Kalau persamaan garisnya itu adalah, kalau persamaan garisnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya atau M-nya sama dengan apa lagi ya? Ingat ya, waktu SMP nih, rumus SMP. Min A per B. Min A per B, ya udah benar. Pakai aja ini rumusnya. Oke. Jadi dari garis ini ketemu nih gradiennya berapa? Min 8 per min 1. Jadinya berapa? 8. 8. Nah, kata-kata sejajar artinya apa? Sejajar itu artinya apa? Lupa, Bu. Sejajar, coba kamu bayangin kalau 2 garis sejajar, berarti kemiringannya bagaimana? Gradiennya sama. Ya, ya udah M1 sama dengan M2 gitu kan? Artinya sejajar. Oke. Jadi gradien itu adalah apa? Gradien itu adalah ini ya, nih. Ini adalah gradien, ini. F, ini saya tulis lagi. F aksen min 2 sama dengan 0. Nah, 0 ini adalah gradien ya. Gradien. Saat X-nya sama dengan min 2 nih. Berarti kalau yang di F itu gradiennya ini F aksennya ya. Oke. Ini adalah Y aksennya atau F aksennya. Y aksen. Saat X-nya berapa Lovia? Yuk. Min 1. Betul. Iya, iya betul. Karena dia bilang ya melalui titik itu kan. Gradien singkung yang melalui titik itu sejajar dengan garis ini. Jadi saat X-nya. Oke, lanjutin lagi. Jadi yang F ini, nomor 2F ini sebenarnya kalau kalian lihat di contoh soal, itu mirip dengan yang nomor 2 ya, teman-teman ya. Bentar, saya geser dulu. Kayak contoh 2, nih kalau kalian ikuti, dia sama. Nah, yang ini tadi ya, tuh. Dia bilang, kurva tersebut melalui titik 1,6 dan gradien singkungnya adalah 7. Nah, ini adalah M-nya yang 7 ini ya. Ikuti cara yang di sini boleh.
Tetapi di sini ini gradiennya langsung diketahui ya. Tapi kalau yang di soal di sini dia diketahui sejajar terhadap sebuah garis. Nah, maka kalian harus temukan dulu nih gradien garis 8x min y plus 10 sama dengan 0 itu berapa dulu gitu ya. Pakai rumus yang waktu kalian SMP nih. Gradien garis ax plus by sama dengan c, ax plus by plus c sama dengan 0 itu adalah min a per b. Atau boleh juga kalian menggunakan persamaan garisnya jadikan y sama dengan aja dulu. Terus nanti diturunkan ya. Turunan pertama dari garis itu adalah gradien. Itu juga boleh. Apa? Lambang apa? Lambang Yang mana Lovi? yang kayak F itu, Bu. Integral. Ya, kalau ada itu berarti belum diintegralin kan, Bu? Oh, yang pangkat 2 itu. Yang ini. Yang Oke. kayak F itu, Bu, lambangnya. Oh, oke, belum. Nih. Yang kamu lihat contoh 2. Sebentar. Ini kayaknya ada di sebelah sini. Nah, ini nih, Lovia. Jadi, kan kalau Y double aksen berarti kita integralkan. Nah, maksudku yang ini kan tanda ini ya, ini tanda integral nih. Nah, ini belum diintegralkan nih. Maka diintegralkan. Ini jadi ke sini nih kan. 6x pangkat 2 per 2 yang 8 jadi 8x plus c yang pertama karena dia baru integral yang pertama ya. Oke. Harus ada dx di belakang, Bu. Iya, betul. Karena temennya ini kan lambang integral ini fungsi kemudian dx. Dx ini petunjuk bahwa di sini adalah f aksen. Oke, love ya. Oke, Bu. Oke. Jadi kan kamu ingat saat menurunkan U nih, U sama dengan 2x. Maka di sini DU kan, di sini jadi 2dx dong, ya enggak? Oh, berarti petunjuk bahwa dx ini menunjukkan bahwa 2 itu adalah hasil turunan dari 2x gitu loh, ya. Paham? Paham, Bu. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ya. Ini contoh 2 yang kemarin kita bahas minggu kemarin ya. Urutan kerjanya sama seperti itu.